Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Oktaviani Putri Cantika, NIM 210500022. Kelas A. Kali ini saya akan mereview tugas 1 praktikum mikrokontroler. Mikrokontroler yaitu ada 5 poin. Yang pertama, sejarah Arduino mikrokontroler. Kedua, macam-macam dan struktur mikrokontroler. 3, jenis-jenis Arduino. Keempat, macam sensor. Dan yang kelima, 3 macam simulator Arduino. Pertama, sejarah Arduino dan mikrokontroler. Arduino adalah sebuah klip kecil yang mengintegrasikan unit pemrosesan pusat, memori, dan perangkat keras unit dan output, input dan output dalam satu paket. Arduino mendapatkan perhatian yang cukup besar dan mendapatkan dukungan komunitas yang berkembang pesat. Pada tahun 2007, Arduino memperkenalkan papan Arduino di Simila, yang menjadi model Arduino yang paling populer pada saat itu. Arduino Uno yang diluncurkan pada tahun 2010 menjadi salah satu model Arduino yang paling populer dan banyak digunakan hingga saat ini. Arduino memungkinkan penggunaan dengan berbagai tingkat keahlian untuk mendapatkan dengan mudah menghubungkan sensor, aktuator, dan perangkat lainnya serta memprogramnya dengan perangkat lunak yang sederhana dan intuitif. Secara mikrokontroler, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dimulai pada tahun 1971 ketika Intel meluncurkan mikrokontroler pertama, yaitu Intel 4004. Setelah itu, perkembangan mikrokontroler semakin pesat dengan munculnya berbagai perusahaan semikonduktor yang menghasilkan mikrokontroler dengan kemampuan yang semakin canggih. Kedua, macam-macam dan struktur mikrokontroler. Arduino sangat populer di kalangan hobis dan perkembangan perangkat keras karena mudah digunakan dan memiliki banyak dukungan komunitas. Namun, Raspberry Pi juga memiliki kemampuan mikrokontroler dengan dukungan input-output, digital dan analog yang dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat elektronik. PIC adalah keluarga mikrokontroler yang dikembangkan oleh perusahaan Microchip. Mikrokontroler PIC memiliki berbagai model dengan berbagai kemampuan, dari bit 8 hingga bit 32, dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti otomotif, peralatan medis, dan sistem industri. AVR adalah keluarga mikrokontroler yang dikembangkan oleh Atmel Propulsion. Mikrokontroler AVR umumnya terdiri dari berbagai model dengan berbagai kecepatan, kapasitas, dan fitur-fitur tambahan. Mikrokontroler AVR banyak digunakan dalam aplikasi elektronik termasuk Arduino. ARM adalah arsitektur mikrokontroler yang digunakan oleh banyak prosedur semikonduktor seperti ST Microelectronics, NXP, dan Texas Instruments. CPU, Central Processing Unit, dan mengakses instruksi-instruksi program. Memori, mikrokontroler memiliki berbagai jenis memori, seperti ROM, Read Only Memory, yang berisi program utama, RAM, Random Access Memory, sebagai tempat penyimpan data dan variabel sementara, dan EEPROM, Electronic Erasable Programmable Read Only Memory, untuk menyimpan data yang dapat diubah dengan pengguna. Input-output port dapat berupa input untuk membaca data ataupun untuk mengirim data, output. Timescale untuk mengukur data, menghasilkan sinyal periodic, atau menghitung frekuensi. Komunikasi serial memungkinkan mikrokontroler berkomunikasi dengan perangkat lain melalui protokol komunikasi tertentu. 3. Jenis-jenis Arduino. Yang pertama, Arduino Mega memiliki 54 pin digital input-output, 16 pin analog input, koneksi USB, dan ICSP header. 2. Arduino Nano sangat cocok untuk proyek dengan keterbatasan ruang. 3. Arduino Duo memiliki 54 pin digital input-output, 12 pin analog input, koneksi USB, dan ICSP header. Arduino Duo memiliki kecepatan yang lebih tinggi dan kapasitas memori yang lebih besar dibandingkan dengan model-model Arduino lainnya. Ia memiliki 20 pin digital input-output, 12 pin analog input, koneksi USB, ICSP header, dan fitur HID yang memungkinkan. 4. Arduino Leonard untuk berfungsi sebagai keyboard ataupun mouse, dan terakhir Arduino Pro
mini biasanya digunakan dalam proyek-proyek yang membutuhkan ukuran kecil dan konsumsi daya yang rendah. Selain itu, ada juga variasi Arduino lainnya seperti Arduino MKR series, Arduino Zero, Arduino Nano Every, dan banyak lagi. Keempat, 5 macam sensor. Yang pertama sensor cahaya, yaitu light sensor, digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya di sekitarnya. Sensor ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengaturan kecerahan layar, pengendalian lampu otomatis, dan pengukuran tingkat cahaya dan dalam ruangan. Kedua, sensor suhu temperatur sensor yang digunakan untuk mengukur suhu di sekitarnya. Sensor ini dapat digunakan dalam aplikasi pengendalian suhu, termoregulator, dan pemantauan suhu untuk berbagai keperluan industri, seperti pengelolaan industri, perawatan kesehatan, dan lingkungan. 3. Sensor gerak motion sensor. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi gerak manusia ataupun objek dalam jangkauan deteksi. Sensor ini sering digunakan dalam sistem keamanan pengendalian otomatis dan pencahayaan otomatis. Keempat, sensor kelembapan humidity sensor yang digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan atau kelembapan relatif di sekitarnya. Sensor ini sering digunakan dalam aplikasi seperti pengendalian iklim, pertanian, dan pemantauan lingkungan. Yang terakhir, sensor jarak, distance sensor, digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dan objek di depannya. Sensor ini dapat digunakan dalam robotika, kendaraan otonom, sistem penghindar tabrakan, dan navigasi. Dan yang terakhir, yang kelima, 3 macam simulator. Yang pertama itu simulator Arduino Simulator Virtual Breadboard. Simulator ini memungkinkan Anda untuk merancang, menguji, dan mensimulasikan program Arduino sebelumnya membangunnya secara fisik. Anda dapat menambahkan komponen elektronika virtual seperti LED, resistor, sensor, dan lainnya dalam lingkungan simulasi. Arduino Simulator juga mendukung pemrograman dalam bahasa Arduino dan dapat memanipulasikan interaksi dengan komponen elektronik yang terhubung. Yang kedua, Simulate ID. Simulator Arduino open source yang mendukung berbagai platform microcontroller lainnya. Simulator ini memungkinkan Anda untuk merancang dan menguji rangkaian elektronika dan menggunakan komponen virtual seperti Arduino, sensor, LED, resistor, dan lainnya. Anda dapat memprogram microcontroller dalam bahasa Arduino dan melihat hasil simulasi dalam waktu nyata. Simul ID juga menyediakan fitur untuk menganalisis sirkuit atau memantau sinyal secara grafis. Yang terakhir, Tinkercad. Tinkercad ini merupakan platform desain dan simulasi online yang populer, yang juga mencakup simulator Arduino. Tinkercad memungkinkan Anda untuk merancang pakaian elektronika menggunakan komponen virtual seperti Arduino, sensor, LED, dan lainnya. Anda dapat memprogram Arduino menggunakan bahasa Arduino dan melihat hasil simulasi dalam waktu nyata. Tinkercad juga menyediakan fitur seperti penyusunan papan sirkuit, pemantauan sinyal, dan pemrograman visual. Ini saya akan membuat rangkaian LED dan pas button menggunakan Walkwi.
Kita save, kita running. LED-nya akan menyala jika buttonnya ditekan, akan mati jika tidak ditekan. Bahas tugas praktikum yang kedua, microcontroller, di mana menggunakan aplikasi Arduino dan simulator Proteus. Langsung saja, saya akan mengerangkai pada simulator Proteus. Nah, jika button 1 ditekan, maka LED 1 dan 4 akan menyala. Jika button 2 ditekan, maka LED 1 dan 3 menyala. Terakhir, jika LED 3 ditekan, maka jika button 3 ditekan, LED 2 dan 4 menyala. Setelah itu semua lampu akan mati. Tugas 4 praktikum microcontroller yaitu buat rangkaian LCD, di mana saya menggunakan aplikasi WebWalkWe.
Langsung saja kita save. Selanjutnya kita running. Nah, inilah hasil runningnya. Tugas 5 praktikum mikrokontroler, yaitu buat rangkaian 7 segment display dengan aturan NIM ganjil adalah angka dan NIM genap adalah huruf. Di sini saya menggunakan aplikasi WebWalkWe. Langsung saja di sini saya membutuhkan button 7 segment display dan Arduino Uno. Hubungkan. Selanjutnya kita hubungkan A ketiga, B keempat, C kelima, D keenam, E ketujuh, delapan, KF, sembilan, KG. Button di sebelah sini kita hubungkan ke ground. Dan 10 ke ground juga. Yang bagian sini kita hubungkan ke V5 dan bagian sini kita hubungkan juga di V5. Setelah itu kita mengcoding.
Selanjutnya kita save dan kita running. Berhubung senim genap, maka yang akan menampilkan huruf pada 7 segmen display, di mana setiap kita menekan tombol akan berganti menjadi huruf selanjutnya. Di sini saya sudah menulis codingannya di notepad. Langsung saja kita copy. Selanjutnya kita save. Langsung saja kita merunning. Ketika kita klik button 1 yang menampilkan itu name, dan ketika kita klik button 2 menampilkan nama. Tugas 7 praktikum mikrokontroler, yaitu membuat rangkaian buzzer dengan menghasilkan output nada do re mi fa sol la si do. Di sini selanjutnya di save. Nah, inilah hasil runningnya dari rangkaian yang menghasilkan do re mi fa sol la si do tadi. Tugas 8 praktikum mikrokontroler, yaitu buat rangkaian simulator sensor gas dengan tambahan 1 button.
Langsung saja kita running. Nah, ini hasilnya. Mungkin itu saya yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.